Instagram merupakan salah satu platform sosial media yang saat ini banyak digunakan untuk memasarkan produk. Namun, dari semua orang yang menggunakan Instagram untuk memasarkan produk, tidak banyak yang benar-benar mampu mengoptimalkannya menjadi saluran yang efektif buat penjualan. Bagaimana cara berjualan di Instagram agar menghasilkan dan agar lebih efektif? Simak terus video ini sampai selesai. Tahun ini Instagram menjadi salah satu platform yang ya masih cukup efektif, masih cukup digandrungi untuk dipakai berjualan. Bukan tanpa alasan tentu saja. Instagram merupakan salah satu media sosial yang memang tipe penggunanya itu ya bisa dianggap kalau kita sebagai seorang pelaku usaha, para calon konsumen itu ada di sana. Siapa mereka? Ya tentu saja orang-orang yang punya duit tentu saja yang pertama. Kenapa Instagram bisa dianggap tempatnya orang-orang yang punya duit? Ya karena satu, Instagram itu sebagian besar digunakan untuk narsis, untuk mengekspos kegiatan yang dimana dia kecenderungannya untuk lebih ke pamer. Dan orang yang pamer itu tentu saja orang-orang yang memang kecenderungannya akan lebih punya duit di sananya. Dalam tanda kutip ya, kecenderungannya akan dianggap lebih punya uang. Nah, Instagram salah satu media yang memang banyak digunakan untuk mengekspos diri, untuk pamer. Jadi ya wajar ketika platform ini disimpulkan sebagai platform yang memang untuk menjangkau calon konsumen yang memang sesuai dengan yang diharapkan lah seperti itu. Selain itu, tipikal dari pengguna Instagram itu dari sisi usia memang kecenderungannya sebagian besar itu memang anak-anak muda, milenial. Terus yang kedua, dari sisi ekonomi juga menengah ke atas. Yang ketiga, dari sisi lokasi atau wilayahnya, mereka sebagian besar ada di urban dan suburban. Jadi ya bisa dikatakan Instagram itu sebagai tempat di mana para calon konsumen yang ideal itu ada di sana. Sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang di channel ini, saya informasikan channel ini berisikan tentang tips bisnis, inspirasi bisnis, maupun tutorial seputar bisnis. Jika teman-teman berminat dengan tema-tema tersebut, silakan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini tentu saja. Baik, bagaimana cara berjualan di Instagram agar lebih efektif? Karena memang yang saya tahu, yang biasa saya temui, para pelaku usaha itu memanfaatkan Instagram dengan cara seadanya. Maksudnya seadanya gimana? Ya, mereka nggak tahu bagaimana strategi berjualan di Instagram. Yang mereka kerjain punya foto produk yang dianggap sudah bagus, habis itu dipost dengan maksud untuk jualan. Yang dikerjain cuma itu saja, padahal kalau ngomongin strategi saat ini, ya kecenderungannya pola seperti itu akan tidak efektif begitu, karena memang saat ini yang dibutuhkan adalah strategi konten marketing. Apa itu konten marketing? Saya sudah membuat videonya, teman-teman bisa menonton di link yang ada di atas ini. Nah, silakan ditonton dulu. Nah, yang harus dilakukan para pelaku usaha untuk mengoptimalkan strategi Instagram itu baiknya gimana sih, Mas? Nah, saya mencatat ada beberapa hal nih yang harus dikerjain sama teman-teman pelaku usaha. Yang pertama, tentu saja kita kan jualan ya, kita kan jualan itu punya produk. Nah, kita punya produk ini tentu saja teman-teman berharap calon konsumen teman-teman itu membeli. Nah, yang pertama yang harus dikerjain adalah memetakan sebetulnya siapa calon konsumen dari produk teman-teman. Ini penting, kenapa? Karena memang kalau kita mau ngomongin soal Instagram marketing, kita mengetahui siapa calon konsumen itu artinya kita akan ngomongin ya siapa dia, terus masalahnya apa. Habis itu nantinya kita akan bisa merencanakan konten yang tepat untuk menjangkau si calon konsumen itu. Jadi ya tahap pertama teman-teman gali dulu, pertajam dulu siapa calon konsumen yang pengen teman-teman bidik. Dari mulai usianya, dari mulai wilayahnya dia tinggal di mana, ekonominya, kebiasaannya dia ngapain, semuanya teman-teman detilkan. Siapa sih sebetulnya calon konsumen yang ingin kita sasar untuk pakai produk kita, untuk beli produk kita kayak gitu. Nah, setelah kita tahu siapa calon konsumen kita, maka langkah selanjutnya ya gali permasalahan yang mereka hadapi terkait dengan produk kita. Misalnya kita tuh punya jasa vendor tempat bikin kaos kayak gitu. Nah, permasalahan yang biasa dihadapi oleh calon konsumen soal vendor tempat bikin kaos biasanya itu proses pengerjaannya lama, harganya
harganya lebih mahal, pelayanannya nggak ramah dan sebagainya. Nah, kita harus gali benar sebetulnya permasalahan apa yang mereka hadapi terkait dengan produk yang kita punya. Setelah kita tahu masalah yang mereka hadapi, maka langkah berikutnya kalau ngomongin strategi Instagram, jualan di Instagram, maka langkah berikutnya ya kita nantinya akan bisa mengonsep konten seperti apa sih yang sebetulnya harus menjawab masalah-masalah yang mereka hadapi. Agar apa ya? Agar akhirnya si calon konsumen yang kita bidik tadi itu jadi percaya ke kita bahwasanya kita itu memberikan solusi ke dia. Dengan apa? Dengan konten-konten kita, dan pada akhirnya adalah dengan tawaran produk yang kita punya kayak gitu. Nah, setelah kita tahu siapa calon konsumen kita, masalah apa yang mereka hadapi, tahap ketiga atau langkah ketiga adalah optimasi Instagram teman-teman. Cara mengoptimasinya gimana sih, Mas? Sebetulnya saya sudah banyak membuat videonya tentang optimasi Instagram. Teman-teman bisa cek di channel ini videonya. Namun saya akan memberikan insight lebih tajam pada video kali ini. Cara mengoptimasi pertama yang perlu teman-teman lakukan itu adalah dengan cara rapikan dulu profil dari Instagram teman-teman. Di profil Instagram teman ini upayakan profilnya menjadi menarik. Satu, dari foto profilnya yang bagus. Yang kedua, dari informasi yang teman-teman tampilkan itu lebih detail dan lebih informatif. Terus juga kalau teman-teman menginginkan untuk langsung chatting atau mengirimkan pesan, teman-teman bisa cantumkan nomor ataupun kontak yang bisa dihubungi oleh calon konsumen teman-teman. Setelah profilnya teman-teman bikin sedemikian rupa sehingga lebih bagus kayak gitu, maka tahap berikutnya ya teman-teman harus mulai dengan bikin konten. Bikinlah konten yang memang mampu menjawab permasalahan-permasalahan si calon konsumen. Misalnya calon konsumen itu punya masalah tentang harga produk yang sama dengan produknya teman-teman di luaran sana itu jauh lebih mahal, maka teman-teman bisa menghadirkan konten yang memang ya bisa menjawab permasalahan mereka. Tidak harus harga lebih murah sih sebetulnya, tapi teman-teman bisa mengasih informasi terkait ya dengan mengeluarkan anggaran segitu, dengan membeli dengan harga segitu, sebetulnya dia mendapatkan apa saja sih, sebetulnya dia mendapatkan nilai-nilai apa saja sih, ya agar memang frame-nya mereka bahwa harga yang tadinya mahal itu menjadi lebih terbuka. Nah, teman-teman bisa hadir dengan konten-konten yang ngasih edukasi, ngasih solusi-solusi terhadap masalah yang calon konsumen kita hadapi. Nah, ngomongin tadi soal konten marketing, tahap berikutnya kalau teman-teman sudah bisa memproduksi konten yang bagus, maka di Instagram itu salah satu kunci untuk efektivitas jualan adalah dengan memanfaatkan hashtag. Teman-teman bisa mencari atau menggunakan hashtag yang memang rame atau volume pencariannya tinggi. Bagaimana cara mencari hashtag yang seperti itu? Cara paling simpel, teman-teman bisa langsung ngetikin di search di Instagram, itu langsung ketikin saja dengan kata tertentu, misalnya kaos murah kayak gitu. Nah, si Instagram itu biasanya akan merekomendasikan beberapa hashtag yang memang related dengan apa yang kita ingin cari kayak gitu. Atau cara kedua, teman-teman bisa pakai tool pihak ketiga. Nah, saya biasanya pakai Dashgram. Nah, teman-teman bisa pakai Dashgram itu untuk mencari hashtag mana yang sebetulnya populasinya atau tingkat pencariannya tinggi. Nah, di sana nanti di Dashgram itu akan dimunculkan beberapa banyak hashtag yang bisa kita gunakan untuk mengoptimasi si postingan kita di Instagram. Setelah dapat hashtagnya, teman-teman langkah berikutnya ya, kalau posting di Instagram upayakan bikin yang namanya long caption. Nah, captionnya ini upayakan teman-teman bikin yang agak panjang. Upayakan teman-teman itu bisa membuat storytelling di situ, bisa membuat orang nyaman untuk ya mengkonsumsi konten yang teman-teman hadirkan. Harapannya dengan storytelling, dengan konten yang panjang tadi, si calon konsumen itu jadi lebih percaya ke teman-teman, sehingga ketika teman-teman jualan produk ya mereka juga akan percaya dengan produk kita dan akhirnya membeli tentu saja. Upayakan captionnya jangan pelit-pelit, gali ceritanya, bikin storytellingnya yang menarik. Terus selanjutnya di Instagram ini kan ada beberapa fitur yang kita bisa optimalkan, mulai dari story, feed, ataupun misalnya Instagram TV. Nah, teman-teman upayakan di ketiga fitur ini teman-teman maksimalkan. Kalau di feed itu ya paling tidak sehari teman-teman bisa mengupload 3 kali postingan, tapi kalau di story teman-teman bisa sesering mungkin. Misalnya teman-teman punya aktivitas produksi, misalnya teman-teman punya aktivitas sedang kirim barang atau aktivitas bisnis yang lain, nah teman-teman sering-seringlah update di story Instagram
Instagram teman-teman. Biar apa ya? Biar memberikan updatean, biar memberikan informasi baru kepada calon konsumen kita. Nah, kalau kita sering update, maka si konsumen juga akan melihat bahwasanya itu kita aktif, terus kita banyak yang beli karena memang paketannya sering misalnya. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya akan membuat si calon konsumen kita itu semakin yakin ke kita, ke produk kita. Nah, langkah keempat ini masih berhubungan dengan yang namanya strategi konten marketing. Jika teman-teman membuat konten di Instagram, maka upayakan konten teman-teman itu memuat rumus yang namanya AIDA. Attraction, Interest, Desire, sama Action. Apa saja itu? Yang pertama, konten teman-teman tuh upayakan untuk mempunyai yang namanya attraction. Apa itu attraction? Adalah konten yang mampu menarik perhatian orang untuk berhenti sejenak dan dia melanjutkan mengkonsumsi konten kita. Terus yang kedua, interest. Di sini teman-teman harus bisa menghadirkan, kalau itu tulisan, ya bisa menghadirkan tulisan yang mampu membuat orang untuk tertarik membaca lebih jauh konten yang teman-teman hadirkan. Jadi dia mampu membuat orang jadi lebih tertarik untuk mengkonsumsi lebih banyak konten-konten kita. Atau kalau itu postingan di Instagram, ya dia membaca utuh pesan yang ingin kita sampaikan. Terus yang namanya desire, nah di sini teman-teman kalau membuat caption, membuat konten, upayakan mengajak orang yang tadinya sudah membaca semua konten kita menjadi ingin untuk melakukan sesuatu, ingin untuk, ya kalau tujuannya untuk menjual, ya berarti ingin untuk membeli produk teman-teman. Nah, sedangkan action sendiri adalah dalam sebuah konten marketing, teman-teman upayakan ada yang namanya action atau saya sebut sebagai call to action. Arahkan calon konsumen tadi yang sudah berhenti membaca postingan kita, yang akhirnya tertarik kepada apa yang kita omongkan. Habis itu tarik mereka untuk melakukan action tertentu. Misalnya kalau teman-teman sedang punya event gitu, ya arahkan mereka untuk datang ke stand atau ke booth teman-teman di event tertentu. Atau misalnya teman-teman sedang punya promo, nah dia arahkan untuk ikut promo tersebut. Nah, upayakan di setiap kontennya mengandung call to action. Apapun call to actionnya ya, tidak harus langsung membeli. Nah, teman-teman bisa explore kreativitas agar memang call to actionnya ini bisa lebih dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan kayak gitu. Nah, berkait dengan rumus konten AIDA, saya akan membuat videonya sendiri yang akan mengulas lebih detail. Nah, teman-teman pantengin saja channel ini. Oke, itu tadi teman-teman tips bagaimana cara berjualan di Instagram agar memang lebih efektif, agar memang bisa menjadi salah satu platform yang menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk bisnis kita. Semoga video ini bermanfaat. Terus bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya Imam Syafi'i, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.